Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam waj'alana min ummati khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-barratil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal hali wal aqad. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa maqsudul awrad waruhuha innama huwal hudhuru ma'allahi fiha fa'alaika bihi wa lan tasila ilayhi ma lam tasluk tariqah wa hiya fi'lul a'mali adh-dhahirati ma'a takallufil hudhuri ma'allahi fiha fa in wadhabta ala hadha ghashiyatka anwarul qurbi wa fadat alayka ulumul ma'rifati fa inda dhalika yaqbalu qalbuka ala Allahi ta'ala bi kulliyatihi wa yasirul huduru ma'allahi subhanahu sajiyatan lahu wa khuluqan rasikhan fatasiru tatakallaful huduru ma'al khalqi indal hajati ilaih. Melanjutkan kajian Bapak Ibu di dalam kitab Risalatul Mu'awanah. Al-Imam Haddad beliau mengajak kita untuk merenung betapa banyaknya waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaula panjenengan yang seharusnya kita gunakan untuk berzikir kepadanya, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kadang waktu itu kita buang sia-sia. Dan bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan waktu itu, para hadirin, setiap manusia diberikan oleh Allah waktu yang nantinya di akhirat waktu itu ibarat seperti loker, seperti tempat penyimpanan. Kalau panjenengan masuk, biasanya ada beberapa masjid itu yang punya loker tempat nyimpan sandal. Itu kan jumlahnya banyak. Nah, setiap orang nanti punya loker itu banyak. Yang loker itu adalah waktu-waktu mereka ketika mereka hidup di dunia. Ketika kita melihat, para hadirin, Allah hadapkan kita dengan loker-loker kita tadi, ada di situ loker hari Senin. Kalau kita buka, kok ternyata lemari kecil itu isinya adalah kegelapan, itu pertanda dulu waktu kita hidup di dunia, hari Senin kita gunakan untuk sesuatu yang gak manfaat. Sehingga di saat itu nggak ada manfaatnya untuk kita. Ibarat kita mau mencari kuncinya surga di dalam lemari tersebut, kita nggak dapat apa-apa. Sehingga orang itu akan berusaha membuka lemari atau loker yang selanjutnya hari Selasa. Oh, kosong juga, dia tutup. Buka hari Rabu, kosong juga, dia tutup. Nah, maka bisa kita bayangkan, para hadirin, jika ternyata ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang semacam itu, ternyata kita tidak mendapati apa-apa. Nah, sehingga Imam Haddad mengajak kita untuk merenung berapa waktu yang sudah kau sediakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang kita gunakan untuk mengingat Allah pada dasarnya itu adalah waktu di saat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilupakan dan dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmatus sihah, nikmat kesehatan. Banyak orang kalau sehat lupa.
lupa ibadah, lupa masjid, lupa berinfak, lupa ke majlis. Begitu Allah kasih dia sakit, kakinya sudah tidak sekuat dahulu, tubuhnya sudah lemah, tidak memiliki daya seperti halnya masa mudanya, maka di saat itu dia hanya bisa nangis. Dia hanya bisa mengatakan, ya Allah, kalau pengen jamaah neng masjid, ya Allah, kalau pengen ngaji neng Masjid Al-Toti. Tapi semuanya itu hanya penyesalan para hadirin, hanya sekedar ratapan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kita berulang kali. Allah sudah mengingatkan kita jangan sampai kita dilupakan dengan urusan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian itu sudah dilalaikan dengan at-takatsur, memperbanyak hal yang berkaitan dengan dunia. Diajak ngaji habis maghrib, alasannya baru pulang kerja. Diajak ngaji siang, kerja. Diajak ngaji pagi, mau berangkat kerja. Diajak ngaji malam, makin ngantuk lek pas kerja. Dunia, terus dunia. Alhaakumut takatsur, kalian telah dilalaikan dengan at-takatsur sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Begitu manusia masuk ke dalam kuburan, baru dia akan sadar, oh ternyata waktu yang selama ini dia habiskan untuk mencari dan mengumpulkan dunia gak ada gunanya ternyata. Justru malah semakin menjadikan beban yang berat bagi dia nanti di akhirat. Kala saufa ta'lamun, pasti dia nanti akan mengetahuinya, kata Allah. Nah, sehingga para hadirin, Imam Haddad ingin memberikan kepada kita satu pengalaman, satu ilmu. Jangan sampai kita nggak punya waktu untuk kita mengingat Allah, untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di saat kita masih diberikan kesehatan, itu nikmat yang besar para hadirin, untuk kita bisa berzikir. Yang kedua tadi kata Nabi, termasuk yang sering kaulah panjenengan lalaikan dan lupakan adalah nikmatul faragh. Nikmat Allah kasih kesempatan, nikmat Allah kasih kita waktu luang. Nah, yang waktu itu Allah peruntukkan agar kita mengisinya dengan takwa Allah, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai Imam Haddad niku dawuh, kalau memang mulai dari hari Senin atau mulai hari Sabtu sampai hari Kamis kaula panjenengan kok mboten saged duduk berzikir kepada Allah, maka jadikan satu hari saja. Kalau memang harus satu hari, ambil hari Jumat, gak bisa cari hari yang lainnya. Nah, seperti halnya zikir ini lagi ngaji, karena hanya dengan ilmu kita bisa ngingat Allah. Kalau kaula panjenengan mboten saged ngaji tiap hari para hadirin, ya minimal 3 hari sekali. 3 hari sekali nggak bisa, seminggu sekali. Seminggu sekali nggak bisa, ya selapanan sekali. Kayak di Al-Toti ini, ya. Tapi like selapanan sekali ya pasti. Sing bulan lalu lali kabeh, gitu kan? Tapi minimal daripada enggak, gitu. Daripada enggak sama sekali. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita punya waktu, para hadirin, tidak semuanya kita gunakan untuk urusan dunia. Apalagi sekarang, para hadirinnya, masuk kantor kerja jam 7, berangkat dari rumah, dari perumahan Al-Tati ini, para hadirin, dari perumahan Tunggul Sari ini, berangkat kadang setengah 7, jam 6, sampai di rumah kembali menjelang maghrib. Jam 5 sampai rumah. Nanti habis maghrib, habis isya, isine namung TikTokan, YouTubean. Loh, sudah habis untuk dunia, disisai sama Allah waktu malam yang kosong,
tidak digunakan untuk kerja, ya ternyata masih dipenuhi untuk dunia. Jadi kita nggak ngurusi dunia ini cuman lepas merentok, gitu kan? Meremprai dunia ini. Tapi eman para hadirinnya, eman. Makanya sampai Nabi Nuh nanti dawuhnya, nanti di akhir zaman itu, di antara umatku yang terbaik adalah ashabul furus, orang-orang yang sering di kasur. Maksudnya apa? Sering tidur. Nanti umatku yang terbaik termasuk di akhir zaman itu adalah orang yang sering tidur. Nah ini jangan ditelan mentah-mentah. Ya mulai bejuk lo tak turu aja terus. Bukan, maksudnya Nabi apa? Karena di akhir zaman tuh fitnahnya luar biasa. Buka mata kita lihat fitnah orang. Dan itu terjadi zaman kita. Coba kita bangun tidur, ya kita cari apa coba? HP. Langsung HP. Enak saya kadang HP itu kan apa yang kita tonton itu kan apa menjadi menarik daripada munculnya video-video lain. Kalau jenengan suka nonton ceramah, nanti lah jenengan scroll ya keluar ceramah, kan nonton. Napa kalau bahasanya media sosial ini algoritma. Kalau jenengan sukanya nonton gosip, ya yang muncul gosip. Jenengan sukanya nonton wong tukaran, ya yang muncul wong tukaran. Nah, begitu kita buka mata, kita buka HP para hadirin, ternyata yang muncul rasan-rasan. Coba. Makanya kata Nabi Muhammad, mending turu aja timbangan rasan-rasan. Kalau kita kata, tapi kan saya cuma mendengar saja, saya gak ikut rasan-rasan. Nabi sudah pernah ditanya seperti itu sama sahabat. Ya Rasulullah, saya kan gak ikut ngerasani, saya kan cuma dengar saja. Kata Nabi Muhammad, kalau gak ada yang dengar, siapa mau rasan-rasan? Kalau seandainya nggak ada YouTube, nggak ada orang yang mau nonton YouTube sama sekali, nggak ada orang yang mau nonton TikTok sama sekali, siapa mau bikin konten gosip itu siapa? Nah justru karena ditonton, ternyata ini video disukai, pengikutnya banyak, yang nonton banyak, yang nge-like banyak, akhirnya malah dinaikkan. Nah ini zaman fitnah itu para hadirin. Nah, sehingga kata yang Haddad, ayo kita isi waktu kita ambil waktu kita sebagian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca wirid, wa maksudul aurat, dan tujuan daripada wirid itu apa? Innama huwal hudur ma Allah, menghadirkan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan wiridan. Fa'alaika bihi, maka hendaknya kamu menyadari hal itu, kau lazimi itu. Kata sedaya kaulah panjenengan wiritan itu para hadirin, sudah wirid kita sedikit jangan sampai gak sempurna. Sudah ibadah kita sedikit jangan sampai gak sempurna. Maka lazimi untuk menghadirkan setiap bacaan yang kita baca. Kalau kita baca istighfar para hadirin, dia fahami makna istighfar itu apa. Dan itu lebih mengena di hati dan manfaatnya lebih cepat. Jadi kalau dibahasakan ya para hadirin, ada kekasih Allah, diceritakan oleh para ulama, namanya Al-Imam Dhunnun Al-Misri. Imam Dhunnun Al-Misri itu kalau ada orang datang minta doa kepada beliau cuma tulis satu huruf saja, nun, yang itu menjadi salah satu huruf permulaan surat dalam Al-Quran. Imam Dhunnun itu nulis nun di kertas, kemudian dimasukkan ke air, diminumkan ke orang yang sakit sembuh orang ini. Nah coba nanti jenengan kalau punya anak malam ini lagi demam, nanti jenengan tulis nun ping sewu, jangan satu. Kalau Imam Dhunnun Al-Misri satu nun, coba kita nanti tulis nun 1000. Gulung kertasnya, masukkan ke air, minumkan ke anaknya. Kira-kira berapa? Nah, gimana kira-kira? Apa yang membedakan coba? Ada orang para hadirin baca Fatihah sekali, Allah kabulkan doanya. Kita hampir berkali-kali kita baca Fatihah. Hampir setiap sholat bisuril Fatihah, sehari bisa 5 kali. Ada wali kekasih Allah itu Fatihah cuma sekali Allah kabulkan. Kita beribu-ribu kali Fatihah, enggak Allah kabulkan. Apa bedanya? Karena tidak ada hudur ma Allah. Karena hati kita enggak hadir. Karena yang Allah lihat itu hati para hadirin.
Yang Allah nilai dari hamba itu baik tidaknya bukan pakaiannya. Pakaian ini hanya pendukung saja. Pakaian ini hanya pendukung saja. Yang paling utama hati. Makanya kalau sampai kaulah panjenengan namun memperbaiki pakaian tidak memperbaiki hati, justru itu akan menjadi sebab salah satu hal yang menjadikan Allah itu benci kepada kita. Sehingga Nabi mengatakan, abghadun nas ilallah, manusia yang paling dibenci oleh Allah itu adalah man kana saubuhu khairan min amalih, orang yang pakaiannya luwih apik timbangane amalnya. Pakaiannya Masya Allah, pakaian muslim muslimah, tapi amalnya nggak ada, hatinya kotor. Takunu saubuhu atau siyabuhu siyabal anbiya, pakaian mereka seperti pakaian para nabi, tapi amaluhum amalal jabbarin, amal mereka seperti amalnya orang yang zalim. Jadi pakaian itu nggak bisa kita jadikan patokan orang itu baik atau tidak, para hadirin. Tapi yang dijadikan patokan oleh Allah itu adalah hati. Makanya perlunya kaulah panjenengan menghadirkan hati itu ketika berzikir supaya hati kita itu bersih. Jadi zikir itu ibarat apa? Pembersihnya, pemangkas segala penyakit hati. Nah, kalau orang sudah hatinya bersih, para hadirin, jenengan belum minta sama Allah, baru terlintas di hati Allah sudah kasih. Belum minta sama Allah, baru terlintas di hati Allah sudah kasih. Kenapa? Karena Allah suka dengan hamba-hambanya yang menjaga hati. Oleh karenanya kata Imam Haddad, wahiyya fi'lul a'mal adh-dhahira ma'a takallufil hudur. Dan gak bisa kalau kita mau zikiran berharap bisa menghadirkan hati tanpa dipaksa itu gak bisa. Jadi harus dipaksa para hadirin. Jadi kalau kita mau zikiran memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Jenengan kepingin salat khusyuk tapi nggak ada usaha, nggak bisa. Jadi kalau ada orang membuat training di perumahan Tunggul Sari untuk ibu-ibu yang ingin punya usaha di dalam bidang konveksi, insya Allah nanti kita hadirkan pelatih yang bisa ngajarin jenengan cara jahit yang paling terbaik. Maka ibu-ibu belajar dari nol, nggak bisa jahit akhirnya bisa jahit. Dari nol nggak bisa cara menggunting kain untuk dijadikan pakaian, bisa menggunting kain untuk dijadikan pakaian. Karena apa? Dilatih tadi. Nah, tapi para hadirin, khusyuk itu nggak bisa kemudian kok kita hadirkan pelatih, nggak bisa. Misal takmir Masjid Al-Tati mengadakan latihan salat khusyuk, ini kok dibayangkannya aja sulit itu. Kalau ada orang misal kok saya bikin pelatihan, Asyifa bikin pelatihan salat khusyuk, yang melatih saya, berarti kalau pun khusyuk. Wah, itu bisa jadi ujub juga itu. Jadi nggak bisa, harus per individu itu usaha. Nah, gimana caranya? Dihadirkan setiap makna yang kalau panjenengan baca. Oh, jenengan pahami aja surat Fatihah, para hadirin. Kalau kita termasuk orang yang mungkin terbatas hafalan Qur'annya, sudah sunat yang paling panjenengan sering baca ketika sholat, jenengan pahami maknanya. Oh, seringnya kulhu ya pun, kulhu ini ku dipahami maknanya. Seringnya inna ataina dipahami maknanya. Nanti ketika jenengan ruku, ketika jenengan i'tidal, sujud, dipahami apa yang kita baca, supaya minimal walaupun kita belum bisa khusyuk, minimal kita ada kesibukan hatinya, para hadirin. Jadi kalau imam baca surat, kok kita bisa memahami, hadirkan makna yang dibaca oleh imam tadi. Imam mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, kita hadirkan dalam hati. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kalau kita cuma dengarkan saja, para hadirin, pasti namanya hawa nafsu dan setan itu akan bisikkan kita kemana-mana. You know, kan? Nah, kita tadi seperti tadi salat berjamaah, kemudian kita cuma dengarkan imamnya baca Fatihah, pasti setan bisikin. Kok kata kira-kira suguhannya apa ya? Kira kopi apa teh makanya majelis aja Pak, kemana-mana orang. Kenapa? Karena kita nggak nyibukkan diri gitu. Karena hati manusia itu kalau sudah sibuk dengan satu hal,
nggak akan bisa disebut dengan yang lainnya. Itu hatinya manusia. Nah, kemudian kata Imam Haddad, fa in wadabta ala hadza, kalau kamu sudah bisa berzikir sambil berusaha untuk menghadirkan hati, ghasyiatka anwarul qurbi, maka Allah akan memberikan kepadamu cahaya kedekatan. Hati itu tenang, Bapak Ibu. Orang kalau sudah dekat sama Allah itu hatinya tenang. Diparingi musibah sing paling ageng dia tetap nyantai. Kenapa? Dekat dengan Allah. Tapi kalau orang nggak dekat dengan Allah, kadang dikasih masalah kecil, dikasih masalah kecil sama Allah SWT, sudah kayak dikasih masalah besar. Makanya guru-guru kita itu selalu menasihati kita, hidup di dunia ini Bapak Ibu, kalau kita temui masalah yang kecil, anggap nggak ada masalah. Kalau kaulah panjenengan kok nemui masalah yang kecil, seanggapan orang ini masalah. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan gitu. Karena apa? Banyak sekali contoh nih, banyak sekali perceraian dalam rumah tangga yang masih sangat muda sekali, dalam arti belum lama pernikahannya tapi sudah cerai. Ternyata apa gara-garanya? Oh, gara-garanya ternyata istrinya gak bisa masak makanan kesukaannya. Coba, itu perkara remeh. Oh, ternyata istrinya gak bisa cuci baju yang bersih. Suami menceraikan istrinya. Atau sebaliknya, seorang istri menuntut cerai kepada suaminya gara-gara apa? Gara-gara suaminya kalau pulang kerja malam, istrinya pengen kerjanya pulangnya siang atau sore aja. Coba, perkara remeh. Nah, kenapa semua terjadi? Karena perkara yang kecil dibesar-besarkan. Kemudian para hadirin, kata guru kami, kalau kita mendapati ada perkara yang besar, kita mendapatkan masalah besar, maka coba anggaplah itu masalah yang enteng, masalah yang ringan, masalah yang kecil, sebagai bentuk husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya masalah besar para hadirin, kemudian kita insyaallah binjing Allah paringi solusi, kita anggap enteng, benar besok Allah datangkan solusinya. Nah, kadang sebagai contoh nih, sebagai contoh, kadang ada ini tahadusan binikmah para hadirin. Ada di antara kita itu, misal pengurus masjid mau mengadakan acara di masjid, mikirnya panjang. Wah, nanti ada biaya ini, ada biaya itu. Padahal dia mau mengadakan acara, bukan acara foya-foya, bukan acara yang di dalamnya orang itu diajak untuk lupa Allah, tapi dia ingin membuat acara yang di dalamnya orang itu diajak untuk ingat Allah, diajak untuk cinta Nabi Muhammad. Kok masih ragu para hadirin? Berarti ini acara para hadirin perlu didatangkan motivator supaya menyadarkan para panitia untuk tetap semangat. Kalau sudah niatnya lillahi ta'ala, pasti Allah akan berikan solusi. Maka kata guru-guru kami itu, makana lillah yanmu wa yastamir. Sesuatu segala hal Bapak Ibu, kalau kaulah panjenengan niati karena Allah, pasti yanmu akan tumbuh, wa yastamir, dan pasti akan berjalan istiqamah. Makanya majelis seperti ini, kalau niatkan lillahi ta'ala pasti istiqamah. Walaupun banyak rintangan, karena kalau nggak ada rintangan itu berarti bukan majelis yang lillahi ta'ala itu. Majelis itu para hadirin memang harus ada rintangannya. Dakwah itu harus ada rintangannya. Ngaji ngeten iki kok mboten enten tiyang ingkang mboten hadir sing ngrasani majelis awake dhewe, berarti majelis ini jangan-jangan gak lillahi ta'ala ini. Memang harus itu. Makanya kalau kita menyadari makna itu para hadirin, orang yang ganggu kita anggap hiburan gitu. Alhamdulillah, tondone lillahi ta'ala. Kenapa saya katakan seperti itu? Gak ada orang yang lebih ikhlas dari Nabi Muhammad buatan itu. Gak ada orang. Dakwahnya gak seperti dakwah kita.
Kalau saya sekarang Masya Allah wonten rutinan Mas Al-Fatih Hidayah diparingi kursi empuk gitu kan. Ini setelah ini masuk ruang sebelah ini biasanya buah-buahnya akeh gitu. Nabi Muhammad gak ada para hadirin. Bahkan terkadang Nabi itu bukan disambut dengan hangat. Ini masa-masa sulitnya dakwahnya Nabi Muhammad. Kadang disambut dengan cacian para hadirin. Ditolak, diusir. Siapa yang nggak tahu Nabi Muhammad diusir dari kota Taif, bahkan dari kota tempat lahirnya sendiri diusir. Nabi Muhammad itu orang Mekah, lahir di Mekah, diusir sehingga Nabi hijrah ke Madinah. Begitu sampai di Madinah kok kemudian kita mengatakan oh di Madinah nggak ada gangguan. Kata siapa? Tetap ada gangguan. Raisul munafikin, pemimpinnya kaum munafik itu berteriak sana sini, jangan ikuti Muhammad. Muhammad itu bukan orang asli sini. Lihat bahwasanya orang Indonesia bukan orang pribumi. Coba lihat. Jadi sudah biasa itu. Dakwah itu seperti itu. Nabi Muhammad itu super ikhlas. Sudah nggak ada yang bisa mengalahkan ikhlasnya Nabi Muhammad itu nggak ada. Sampai Nabi Musa itu tanya kepada Allah, ya Allah, hal khalaqta, apakah kamu menciptakan khalqan ahabba ilayya ahabba ilayka minni, ya Allah, adakah makhluk yang kau ciptakan yang lebih kau cintai daripada aku? Nabi Musa nih, istafaitani ala nas, kau pilih aku dari semua manusia yang ada untuk menjadi kekasihmu. Wa kallamtani, dan engkau menjadikan aku manusia yang bisa berbincang denganmu sehingga disebut kalimullah. Napa wonten ya Allah orang yang lebih kau cintai daripada aku? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa, ama ta'lam, apakah kamu enggak tahu bahwasanya orang yang paling aku cintai, makhlukku yang paling aku cintai adalah Muhammad? Kemudian apa kata Nabi Musa? Kenapa kau lebih cinta Muhammad? Memang benar wahai Musa, aku pilih kamu dari sekian banyaknya hambaku, aku cari makhlukku yang paling tawadhu, yang paling rendah hati, dan ternyata kamu, makanya aku pilih kamu. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan makhlukku Muhammad wahai Musa. Dia aku jadikan manusia yang paling terbaik di antara semua manusia. Tidak ada dakwah paling ikhlas melebihi Nabi Muhammad itu nggak ada. Nah, sehingga Nabi yang dakwahnya ikhlas, super luar biasa ikhlasnya, gangguannya juga luar biasa, apalagi kita para hadirin. Makanya guru-guru saya itu kalau kita sowan para hadirin, begitu kita ketemu sakit kepanggih kali beliaunya, yang beliau sampaikan kepada kami, yang beliau tanyakan bukan tentang berapa majelismu, berapa jamaah yang hadir, atau berapa santrimu, gimana bangunan pondokmu, enggak pernah tanya itu. Yang beliau tanyakan gimana, sudah ada yang ganggu kamu belum? Itu yang beliau tanyakan. Kalau kok kita jawab alhamdulillah, tetangga saya semuanya baik-baik, mendukung semuanya, mensupport dakwah kami semua Ustadz, alhamdulillah. Beliau akan jawab, besok pindah pondoknya. Besok pindah pondoknya. Loh, kenapa seperti itu? Karena gak mungkin para hadirin. Kalau seandainya Allah takdirkan ada dakwah yang diterima oleh semua kalangan, sehingga tidak ada satupun orang yang menolaknya, tidak ada satupun orang yang mencacinya, tidak ada satupun orang yang mencekalnya, yang lebih pantas mendapatkannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dakwahnya nggak butuh apa-apa, berarti usaha sendiri. Itu diajarkan oleh guru-guru kita. Makanya kita ini enak. Nabi itu dakwah para hadirin, alasnya bawa sendiri. Saya nggak pernah itu diundang ke sana kemari, itu nggak pernah bawa tikar dewe, buatan tahu, alhamdulillah. Guru kami Abu Ya Hasan Pak Harun itu dakwahnya para hadirin supaya bisa keterima di masyarakat, bawa son sendiri. Kita enak son harus disiapkan, gitu betul. Terus kari omong, gitu betul. Cuma tinggal
ngomong. Nanti beliau kalau masuk ke satu daerah, guru kami itu pendiri pondok pesantren tempat kami belajar, kalau masuk ke satu daerah yang memang beliau di situ tidak diundang, tapi beliau kepingin dakwah di situ para hadirin, beliau dakwah sambil berdagang. Jadi bawa sarung, dimasukkan di karung atau dibuntel pakai kain, ngaten. Maka beliau gelar di satu kampung, di dusun, di pelosok, beliau gelar, beliau tata. Nanti kan datang tuh orang-orang. Nah, sebelum melakukan transaksi jual beli, beliau kasih nasihat. Nanti masalah sholat. Jadi dakwahnya nggak ngumpul majelis ini. Coba seandainya saya nggak diminta rutinan sama takmir, nggak mungkin saya datang ke Al-Toti ini. Gitu kan? Ujuk-ujuk datang ke Al-Toti langsung ceramah. Kira-kira berapa jenengan? Ki sopo nggak diundang kok langsung ceramah, kan pasti gitu. Nah, ini para hadirin, diajarkan oleh Nabi Muhammad itu dakwah yang begitu luar biasa. Maka kata Nabi kita Muhammad, para hadirin, segala sesuatu itu kalau panjenengan niati karena Allah, insya Allah akan menjadi istiqomah. Semua jenengan kerja niatkan karena Allah. Diisi waktunya para hadirin yang memang harus mau nggak mau ngurusi dunia, diniati ibadah karena Allah. Kalau ada waktu kosong, sempatkan untuk baca zikir. Zikir banyak apa Ibu? Jenengan mau sholawat sakit, mau istighfar sakit, napa mau rotib nggih sakit, wonten rotib banyak, ada rotibul haddad, ada rotibul atas lebih pendek. Dan semuanya ada manfaatnya masing-masing. Nah, kemudian kata Imam Haddad, wahdhar an tatrukal amala biwirdin makhafata an la taduma alaih. Dan hati-hati, ini biasanya sering terucap melewati lisan kita. Hati-hati kata Imam Haddad, jangan sampai kamu itu gak mau wiritan dengan alasan makilah kula wiritan boten sakit istiqomah. Nah, ini sering itu. Kenapa kok kamu gak wiritan? Nggih, kula dereng sakit istiqomah. Itu bukan alasan itu. Lu belum mulai kok sudah bilang gak bisa istiqomah. Mulai dulu, nanti Allah kasih istiqomah. Istiqomah itu para hadirin minnah, anugerah dari Allah. Jadi istiqomah itu anugerah dari Allah. Kita mulai dulu ibadahnya, kita minta kepada Allah, ya Allah, paringi kula istiqomah. Berikan saya keistiqomahan. Dan istiqomah itu berat. Makanya itu anugerah. Gak semuanya orang bisa istiqomah. Coba ngaji, gak semuanya orang bisa istiqomah ngaji, para hadirin. Ada orang itu yang dulunya istiqomah ngaji, begitu libur sehari sekali dua kali, wah malah libur saat terus. Ada seperti itu. Makanya saya sering bilang ke teman-teman itu, kadang adanya satu hal yang terjadi di kehidupan kita itu nggak mungkin nggak ada hikmahnya. Contoh nih Bapak Ibu, ada kemarin wabah COVID. Ada wabah COVID. Nah, ketika COVID kan buatan enten majlisan. Kenapa buatan? Buatan enten majlisan. Semua harus tutup. Perkumpulan harus tutup. Semua majelis harus tutup. Bahkan waktu itu sempat kita mempertahankan tuh nggak tutup. Dapat teguran. Majelis kami Ahad pagi itu harus ditutup. Akhirnya kalau aku mobilan keliling Tulungagung, malam-malam saya lihat kafe-kafe, gon-gon karaoke gitu. Lah kok ternyata masih ada yang buka. Saya bilang ke salah satu yang negur kita dari pemerintahan, tolong sampaikan ke beliaunya, saya mau tutup majelis kalau tempat karaoke tutup. Kalau tempat karaoke nggak tutup, saya nggak tutup majelis. Penadil. Kenapa? Biar imbang. Kalau nggak imbang, maka Allah murka. Makanya menjadikan Allah menahan datangnya musibah di satu daerah itu para hadirin karena kita sih wonten yang gelem ngaji kados panjenengan ini. Wis kok seandainya satu kecamatan buat ternyata ngaji belas kok sing enek malih maksiat, pasti musibah akan turun, pasti. Allah itu turunkan musibah banjir bandang
di zaman Nabi Nuh alaihi salam itu para hadirin. Kenapa? Karena manusia sudah super rusak. Manusia sedunia ini sudah super rusak. Mereka saling membunuh, menghalalkan darah saudaranya, merendahkan kaum wanita, mengambil hak orang lain. Sudah rusak, keadaan dunia itu sudah rusak. Makanya Allah ingin bersihkan semua manusia, tersisa Nabi Nuh dan orang-orang yang ikut Nabi Nuh aja. Makanya Nabi Nuh itu dijuluki Abul Bashar Ats-Tsani, ayahnya manusia yang kedua. Ayah manusia yang pertama Nabi Adam, ayah manusia yang kedua Nabi Nuh. Karena ketika ada banjir bandang, ya termasuk Indonesia, zaman Nabi Nuh ya, walaupun belum nama Indonesia ya, semuanya satu dunia ini semuanya banjir, air sudah satu bumi isinya air. Yang selamat ya yang cuma naik kapalnya Nabi Nuh ini. Yang selamat ya cuma itu. Yang diselamatkan oleh Allah ya yang naik ke kapalnya Nabi Nuh. Nah, kemudian begitu banjir bandang selesai, manusia yang ada di kapal Nabi Nuh itulah yang kemudian melahirkan manusia lagi sampai ke sekarang. Makanya disebut Abul Bashar Ats-Tsani, ayahnya manusia yang nomor 2. Nomor 1 Nabi Adam, nomor 2 Nabi Nuh. Nah, kenapa seperti itu? Dihancurkan semuanya oleh Allah karena Allah melihat sudah kelewat batas manusia itu di saat itu. Sudah nggak nurut sama nabinya, nggak nurut sama Nabi Nuh. Bahkan menentang Nabi dan menentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Nah, makanya para hadirin dengan adanya kajian semacam ini itu penyeimbang supaya tidak Allah turunkan musibah di tempat kita. Dengan adanya wabah seperti kemarin, ada orang itu yang dulunya istiqomah gara-gara Covid hilang, sak ngajine hilang. Nah, kok tidak tahu muncul nih. Sampai kadang kalau mikir nopo nggih meninggal pas Covid apa pripun. Ternyata ketemu di lain waktu di satu acara yang bukan majlisan. Nah, kenapa seperti itu tuh loh? Istiqomah itu anugerah, minnah dari Allah. Nah, sehingga jangan sampai kita mengatakan saya nggak berani memulai wiritan, takut gak istiqomah. Lo mulai dulu dengan harapan supaya istiqomah. Fa inna dzalika minal hamaqah, karena orang yang ngomong saya nggak mau mulai kula niki mboten salat ning masjid karena wedi ndak istiqomah. Salat dulu ke masjid, siapa tahu jenengan masuk langsung dapat hidayah, istiqomah seumur hidup. Jadi itu bukan alasan itu. Fa inna dzalika minal hamaqati, karena sungguhnya itu adalah termasuk kedunguan, kebodohan, kata Imam Haddad. Wa yanbaghi an la ta'mala fi kulli waqtin, dan kalau kamu ingin istiqomah, kata Imam Haddad itu, hendaknya kamu itu kalau beramal jangan kamu langsung perbanyak di saat kamu semangat. Ini contoh. Jadi setelah ngaji kok ternyata awake dhewe pulang dari majelis ini seperti rasanya dicas ulang. Yang tadi masuk ke sini baterai tinggal 5%, mangke wangsul kok ternyata baterainya 100%. Masuk rumah langsung patos Quran, ngaji Quran 10 juz semalam ini. Kata Imam Haddad, jangan gitu. Kenapa? Jangan kamu itu beramal kemudian kau perbanyak di saat kau semangat, sehingga menjadikan di saat kamu gak punya waktu yang luang untuk ngaji seperti itu, akhirnya kamu gak ngaji. Hari ini ya kita bisa 10 juz, tapi ternyata besok gak bisa. Ternyata besok bukan hanya 1 juz, mending 1 juz, ternyata besok cuma 2 lembar. Akhirnya hati itu ngerasa putus asa. Ya Allah, lagi-lagi semangatnya namun sak dino tok ya Allah, namun dek wingi 10 juz, lah sekarang sak juz saya abot. Kata Imam Haddad, ya jangan, mulai dari yang terkecil yang kiranya kamu bisa melakukannya di saat kamu semangat ataupun lagi gak semangat. Jadi lagi semangat kita kuat untuk mengamalkan 1 juz, lagi gak semangat ya tetap kita kuat untuk mengamalkan satu juz. Itu cara istiqomah. Makanya Nabi mengatakan khairul amal atau ahabbul a'mal adwamuha wa in qalla. Paling baiknya amal itu adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi kalau dibandingkan mana Allah lebih senang,
kalau panjenengan pulang dari majelis ini ngaji 10 juz atau bahkan sampai hatam itu Quran, para hadirin, tapi cuma sekali, cuma malam ini aja. Sama kita ngaji tiap hari setengah juz tapi rutin tiap hari selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Mana kiranya lebih Allah sukai yang ngaji walaupun hanya setengah juz tapi tiap hari, itu lebih Allah sukai. Kelihatannya sedikit, tapi banyak kalau kita lakukan tiap hari, para hadirin. Nah, kita ngaji 10 juz tapi seumur hidup sekali. Nggak apa. Sisa waktu yang lain kemana? Eman-eman. Nah, sehingga antusami bal yang bagi antusami ya syai'an tazidu alaihi indan nasad wa la tanqus minhu indal kasal. Sehingga kamu hendaknya menentukan satu batasan ibadah yang kamu bisa melakukannya ketika semangat dan juga kamu bisa melakukannya ketika malas. Manusia itu nggak mungkin semangat terus, bukan mungkin. Jujur-jujuran mawon ini, siapapun itu. Allah ciptakan makhluk itu apa Ibu? Dari segi keimanan itu ada 3. Yang pertama malaikat. Malaikat itu imannya nggak pernah turun, tetap di atas terus, stabil imannya. Itu malaikat. Yang kedua nabi. Nabi itu imannya nggak pernah turun, tapi bahkan tambah naik, tambah naik, tambah naik. Makanya sampai ada satu ulama ditanya, wahai imam, mana lebih baik, malaikat Jibril atau Nabi Muhammad? Nah, malaikat Jibril itu kan malaikat nomor 1. Terbaiknya malaikat ya malaikat Jibril. Nabi Muhammad terbaiknya manusia. Tanya, mana lebih baik, Nabi Muhammad atau malaikat Jibril? Lah ini gurunya berkata, yang lebih baik Nabi Muhammad. Loh, apa buktinya? Buktinya adalah kejadian Isra Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Sidratul Muntaha, di saat itu malaikat Jibril yang dari awal Nabi mulai Isra dari Mekah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit, itu selalu mendampingi Nabi kita Muhammad. Tapi begitu Nabi Muhammad mau sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril undur diri. Wahai Muhammad, lanjutkan perjalanan. Saya undur diri karena saya nggak akan kuat untuk sampai ke sana. Nah, dari situ para ulama mengatakan Nabi Muhammad lebih baik daripada malaikat. Jadi kalau Nabi imannya itu terus naik, nggak pernah turun. Perhatikan. Nah, yang ketiga adalah kita manusia biasa. Kadang naik, kadang turun. Kadang luwih akeh turun itu mengenai naik, gitu kan? Makanya kalau mau beramal yang istiqomah, jenengan pilih amalan sing jenengan saged mengamalkan di saat semangat, dia saged mengamalkan di saat malas. Saat semangat ya tetap diamali, saat malas ya tetap diamali. Nah, ambil yang ringan-ringan. Oh, kita mau ngaji satu juz satu hari, para hadirin. Oh, repot, ya sudah ambil 1 lembar. Sing penting saged istiqomah. 1 lembar, napa kadang nggak bisa istiqomah kalau ngajinya juz-juzan, kadang lali. Nah, ambillah beberapa surat. Boleh kita mau menentukan 1 surat diulang-ulang, boleh. Misal surat Yasin. Ben tambah semangat, nggak ninggalkan. Coba cari tahu manfaat surat yang kita baca apa. Tapi tetap niatnya lillahi ta'ala. Oh, ternyata Yasin. Nabi katakan, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa orang yang baca surat Yasin di waktu malam, maka dia akan temui pagi harinya, esok harinya semua dosanya diampuni sama Allah. Bukan enak itu. Habis maghrib, habis isya maca Yasin, baru kita istirahat. Istirahat besok pagi kita bangun diampuni dosa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bayangkan juga seandainya kalau kita nanti tidur ternyata kita gak bangun lagi. Langsung bablas tentang alam akhirat. Berarti kan kita sudah baca Yasin, dosa kita wafat dalam keadaan semua dosa sudah diampuni sama Allah. Kemudian kita baca Waqiah, kita waqa'atil waqiah. Nabi katakan, man qara'a surat al-waqiah kulla lailatin lam yusibhu faqah abada, atau kama qala Nabi. Siapa orang yang baca surat Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan pernah tersentuh kefakiran selamanya. Ini kisah dawuh Nabi. Wis gak bakal kekurangan.
dompet gak bakal kosong, gitu kan? Toko gak bakal sepi, rezeki terus berlimpah. Baca apa? Baca Waqiah. Kemudian ada lagi biasanya identik dengan 3, Yasin, Waqiah, kalian apa? Tabarok, Al-Muluk, Al-Muluk. Ini 3 ini para hadirin. Para ulama-ulama kita itu ngajari kita untuk tiap malam minimal kita baca. Ternyata manfaatnya sempurna. Orang yang baca Yasin diampuni dosa. Dalam surat dalam hadis lainnya Nabi mengatakan dikabulkan hajat. Dikabulkan hajat. Bahkan saya pernah membaca langsung dalam kitab Al-Mawaid. Dalam kitab Al-Mawaid, kalau panjenengan punya hajat yang mendesak, para hadirin, hajat mendesak, baca Yasin 41 kali. Berarti Yasin ini termasuk manfaatnya mengabulkan hajat. Kemudian masalah rezeki, Waqiah. Yang semuanya kita butuhkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Al-Muluk. Nabi mengatakan orang yang istiqamah baca Al-Muluk itu nanti sakaratul mautnya dipermudah oleh Allah, diperingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakaratul maut ini berat, Bapak Ibu. Nabi yang mengatakan, Nabi ketika dicabut ruhnya oleh Allah, Nabi mengatakan inna fil mauti lasakarat. Diulangi 3 kali sana. Inna fil mauti lasakarat. Sambil suaranya Nabi sudah bergetar, Nabi katakan sungguh dalam kematian itu ada rasa sakit. Ada rasa sakit. Nabi ingin mengikhbar kaulah panjenengan, ngasih tahu kita. Bahkan Nabi saat itu sempat berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apakah seperti ini rasa sakit yang akan dirasakan umatku nanti ketika mereka dicabut ruhnya oleh Israel? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, yang kau rasakan ini sudah paling ringannya sakaratul maut, wahai Muhammad. Maka dengan keadaan Nabi Muhammad sedang menghadapi sakaratul mautnya, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan separuh rasa sakit sakaratul maut umatku aku tanggung di hari ini ya Allah. Kalau sampai itu dikabulkan sama Allah para hadirin, berarti sakaratul mautnya kalau panjenengan ini separuhnya pun ditanggung Nabi. Sudah dijamin sama Nabi. Kita tinggal merasakan separuhnya, tetap sakit itu. Nah, supaya ringan, baca surat Al-Muluk. Baca surat Al-Muluk. Nah, ini kalau kita nggak bisa baca 1 juz, nggak bisa baca yang banyak, ambil surat-surat yang pendek-pendek di istiqomah. Nggak bisa 3-3-nya, ambil salah satunya. Kiranya mana yang lebih mantap di hati jenengan? Oh, kalau lebih mantap, saya urusan rezeki, ya wis Al-Waqiah jenengan baca istiqomah. Oh, saya punya hajat. Kalau urusan rezeki Allah paling lancar, tapi ada hajat lain yang belum Allah kabulkan, baca Yasin. Kalau hajat sudah tercukupi semuanya, rezeki lancar semuanya, hidup sehat, keluarga semuanya sehat, afiat, bahagia, baca Al-Muluk, pilih Al-Muluk. Nah, supaya nanti ketika wafat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para hadirin, di malam hari ini ayo kita sama-sama niat dalam hati, ayo kita sisihkan waktu untuk kita berzikir kepada Allah, kita ingat Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana lahbatan, walaupun sebentar. Sehari 24 jam kita ambil berapa menit, gak jadi masalah. Yang penting istiqamah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang ahli istiqamah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf para hadirin atas keterlambatan. Tadi sudah WA Mas Akbar, sudah ngejar, tapi saya masuk rumah pas sholat tahrim, Tarhim masuk rumah, masuk kamar mandi, persiapan ke sini. Bisa akhirnya terlambat datangnya. Mungkin jenengan sudah menunggu, mohon maaf. Dan kita berharap semoga majelis ini bisa terus istiqomah. Ada rintangan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan solusi kepada kita. Allah jaga hati kita daripada kebencian, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua yang berjuang di Masjid Al-Tati Hidayah ini diberikan oleh Allah keistiqomahan, dilancarkan rezekinya, paringi sehat, afiat, panjang umur. Lan sedaya yang hadir di malam hari ini juga kita berharap kepada Allah semoga yang hadir juga diberikan panjang umur dalam ketaatan serta sehatul afiah, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang sempit rezekinya Allah lapangkan, yang punya hutang Allah lunasi semua hutang-hutang kita, dan semoga Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, Allah jauhkan kita dari yang haram. Yang punya masalah segera Allah datangkan solusinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mentakdirkan kaula panjenengan sedaya saged ziarah Makkah dan Madinah
menjalankan ibadah haji dan umrah dan ziarah Nabi kita Muhammad SAW bersama orang-orang yang kita cintai, dan semoga Allah hapus segala dosa kita sehingga nantinya setelah panjang umur Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Dan mohon satu Fatihah para hadirin untuk perjuangan dakwah Nabi kita Muhammad melalui Majlis Asy-Syifa yang saat ini kita masih di tahap pembangunan dan saat ini juga masih berhenti para hadirin. Kemarin sempat kita jalan sebentar, berhenti lagi karena saat ini kondisinya minus ada mungkin sekitar 45 sampai 50-an juta ya, kita punya tanggungan kepada beliau Pak Haji Ahmad Mursodo. Kita bacakan Fatihah, semoga Allah segera lunasi semua kekurangan dan Allah cukupi semua kebutuhan sehingga pondok pesantren segera bisa terwujud dan bisa dibuka pendaftaran untuk para santri di tahun ini insyaallah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salihah bisirril Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.